Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Ahmad Jalani dari kelompok 5 NIM 122385. Nah, di sini saya akan menjelaskan index.php. Yang pertama, membuat script agar bisa terkonek ke database dengan cara connect new MySQL dengan nama toko kue agar bisa terpanggil di localhost. Nah, contohnya seperti ini. Localhost root toko kue. Nah, ini website yang kelompok kami buat. Terus di sini ada doctype HTML, titelnya pelanggan. Nah, contohnya seperti ini. Ini nama titelnya pelanggan. Link-rel style sheet menunjukkan bahwa file yang dirujuk adalah file style CSS. Nah, di sini saya menggunakan style CSS. Terus di sini ada atribut href. Atribut ini digunakan untuk menentukan lokasi file yang dituju. Nah, ini lokasinya. Nah, terus di sini ada yang namanya div class header. Headernya ini menggunakan tag h1 dengan nama toko kue. Nah, kenapa saya menggunakan H1? H1 ini biasanya digunakan untuk judul dan tag heading ini yang memiliki ukuran paling besar dibandingkan H2 sampai H6. Nah, terus di bawahnya ada tulisan aneka kek lezat menggunakan tag P. Nah, tag P ini untuk membuat paragraf baru. Terus di sini ada Legend Center. Legend Center ini fungsinya agar si tulisannya berada di posisi paling tengah. Nah, contohnya seperti ini. H1. Terus di bawahnya ada aneka kek lezat menggunakan tag P. Nah, ini Legend Center yang posisinya berada di tengah. Terus di sini ada div class navbar, tag UL. Nah, tag UL ini untuk mengurutkan sebuah list, dan tag li ini untuk mengisi atau menambah dari tag ul. Nah, di sini ada tag a juga. Nah, tag a ini biasanya berdampingan dengan href. Terus di sini ada index.php dengan nama home. Ketika kita mengklik home, kita akan tertuju ke index.php. Nah, di sini juga ada produk.php dengan nama produk, about.php dengan nama about, keranjang.php dengan nama keranjang. Ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, terus di sini ada tag br. Tag br ini untuk spasi aja ya. Nah, di bawahnya ada div class gambar. Ambil connect ke query, terus select from product untuk melihat sebuah produk per produk. Ambil fat axo. Nah, fat axo ini untuk satu produk karena kita menggunakan banyak produk, jadi kita harus menggunakan while. Nah, terus di sini ada div class foto, img atau yang biasa disebut foto, src menelusuri sebuah foto agar terkonek ke database. Nah, di sini saya menamakan file tersebut dengan nama foto produk. Echo per produk. Nah, kita di sini harus menggunakan echo per produk agar tampilan dari website foto tersebut berbeda-beda. Jika tidak menggunakan echo per produk, fotonya akan sama semua. Jadi kita harus menggunakannya. Nah, di sini juga ada tag H1 dengan nama produk tersebut menggunakan echo per produk. Nah, di sini juga kita harus menggunakan echo per produk agar namanya berbeda-beda.
seperti yang ditulis di database. Nah, contohnya seperti ini. Di bawah gambar ada nama, gunakan H1. Terus di bawah nama produk ada tag H2 dengan nama harga produk per produk RP menggunakan format number. Nah, kita di sini harus menggunakan echo number format agar harga tersebut bisa terbaca. Nah, contohnya seperti ini, titik koma. Terus di sini ada tag A. Jika kita ingin membeli produk, kita tinggal pilih ID produk. Terus klik beli sekarang per produk. Nah, kita di sini harus menggunakan ID produk. Jika kita tidak menggunakan ID produk, maka si PHP itu akan kebingungan. Nah, ID produk itu seperti ini. Nah, ini ID-nya 1 ya. Nah, 1. Terus ini 2. Ini 3. Nah, kita harus menggunakan ID. Jika kita tidak menggunakan ID, si PHP itu bakal kebingungan produk mana yang akan kita beli. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Firgina Maresa. Saya dari kelompok 5, NIM saya 12192560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk.php. Nah, yang pertama ini kan ada tag PHP. Tag PHP ini gunanya buat koneksi ke database yang buat PHP MyAdmin-nya. Nah, terus di bawah sini ada tag title. Tag title ini gunanya untuk kayak buat judul muncul yang di atas webnya. Nah, di sana ini judulnya ini produk. Nah, di sini ya. Terus di bawahnya ini ada tag link. Tag link ini gunanya buat menghubungkan halaman web ke halaman web lain. Di dalam tag link ini ada rel, style sheet, href, style.css. Nah, ini gunanya buat supaya halaman produk.php ini terhubung dengan style.css yang kelompok kita buat. Terus di bawah sini ada tag body. Tag body ini tugasnya adalah memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web brosurnya. Di bawahnya lagi ada tag div class. Nah, ini berfungsi untuk mengelompokkan tag-tag dalam suatu grup. Tag ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Di bawahnya lagi ada tag UL. Tag UL ini merupakan tidak beraturan yang berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter atau dengan simbol kayak buat-buat itu. Contohnya di sini di Word. Ini contohnya kayak buat-buat gitu. Terus di bawahnya lagi ini ada di bawahnya terus ada tag UL. Habis tag UL ada tag LI. Nah, ini tag LI ini gunanya untuk menambah daftar atau isi dari tag UL. Di dalam tag LI ini ada tag A. Ini tag A ini biasanya berdampingan dengan atribut href, fungsinya sendiri untuk membuat link. Atribut href sendiri fungsinya untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang dinyatakan di bagian value. Nah, di sini kan ada index.php, berarti dianya home, product.php, product, about.php, about, keranjang.php, keranjang. Hasilnya kayak gini. Nah, ini home, product, about, keranjang yang ada di href itu. Nah, terus di bawahnya lagi ada tag BR. Tag BR ini fungsinya sama aja kayak enter biar ada jaraknya gitu. Contohnya kayak gini. Nah, home ke produk ini ada jaraknya, about keranjang juga sama ada jaraknya. Terus di bawahnya ada tag H1 like caster. Nah, ini fungsinya supaya tulisan di dalam H1 ini ada di tengah. Nah, supaya tulisan si daftar kue ini di tengah. Kayak gini hasilnya. Nah, ini. Habis itu di bawahnya ada
tag div kelas gambar, di bawahnya lagi ada tag PHP, variabel ambil sama dengan variabel koneksi, query selection, bintang produk. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam database PHP MyAdmin yang ditabel produknya. Terus di bawahnya sini ada tag wheel, variabel produk sama dengan variabel ambil, fetch underscore ascos. Nah, ini kenapa? Ini cuma bisa menampilkan satu produk doang karena kita mau menampilkan produk, jadi kita tambahin pakai wheel di sini. Nah, ini. Nah, terus di bawahnya lagi ada tag div kelas foto, di bawahnya lagi ada tag img. Tag img ini fungsinya buat menampilkan gambar. Di dalamnya ini ada src sama dengan foto underscore produk. Kenapa? Karena kita menyimpan gambarnya itu di dalam foto produk yang ada di folder di htdoc-nya itu. Di sini simpannya. Nah, di sini. Terus di bawahnya lagi ada tag h1, tag php, add code, variabel produk, indeks nama underscore produk. Nah, ini gunanya untuk menampilkan nama produk sesuai dengan yang ada di database PHP MyAdmin-nya. Di bawahnya lagi ada tag h2, rp, tag php, add code, number underscore format, variabel produk, indeks harga underscore produk. Nah, ini untuk kayak buat format angkanya. Kalau harga kan biasanya ada komanya dari si nomor formatnya. Hasilnya kayak gini. Nah, ini ada angkanya, terus ada komanya juga. Di bawahnya lagi ada tag a, href sama dengan beli.php, id, tag php, add code, variabel produk, indeks, id, underscore produk, kelas sama dengan btn, primer, beli sekarang. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Nisa. Saya dari kelompok 5. NIM saya 12 19 40 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang keranjang.php. Yang pertama, kita membuat script agar bisa terkonek ke database dengan cara koneksi new MySQL dengan nama toko kue agar bisa terpanggil di localhost. Kita ketik di browsernya localhost toko kue. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus ada doctype HTML, ada tag HTML, tag head, terus ada title dengan nama keranjang belanja, terus di bawahnya ada link rel style sheet menunjukkan bahwa file yang dirujuk adalah style CSS. Terus ada tag body. Tag body digunakan untuk menampilkan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browsernya. Terus sini ada div class navbar menggunakan tag ul. Tag ul ini biasanya digunakan untuk mengurutkan sebuah list berupa karakter atau simbol. Terus di dalam tag ul ini ada tagly. Tagly digunakan untuk menambah daftar atau isi dari tag ul. Terus di dalam tagly ini ada tag a. Nah, tag a ini biasanya berdampingan dengan atribut herb. Fungsi dari atribut herb sendiri adalah untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke arah alamat tujuan yang diletakkan di bagian value. Nah, contohnya seperti index.php, product.php, about.php, sama keranjang.php. Lanjut ke section.
tag section digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema atau pokok pemikiran masing-masing. Terus di bawahnya ada div class sama dengan container. Terus ada tag H1 keranjang belanja. Terus ada tag table. Tag table ini digunakan untuk membuat table. Nah, terus ada tag head. Tag ini menunjukkan sebuah table head atau bagian kepala sebuah table dan digunakan untuk mengelompokkan konten yang terletak di kepala atas sebuah table. Nah, di sini kan TH-nya itu ada nomor, produk, harga, jumlah, sama subharga. Nah, itu semua disebut dengan T-head. Di dalam T-head ini harus ditulis tag TR. Tag TR ini gunanya untuk menunjukkan table row atau baris sebuah table. Terus di dalam tag TR ini ada tag TH. Tag TH ini digunakan untuk membuat judul pada header dari table. Terus selanjutnya ada tag tbody. Tag tbody ini digunakan untuk mengelompokkan konten yang terletak pada bagian table itu sendiri. Di dalam tag tbody harus ditulis tag tr. Nah, selanjutnya kan ada tag PHP variabel nomor sama dengan 1. Itu untuk menampilkan nomor yang ada di tabel itu. Terus di bagian paling bawah kalian bisa lihat ada tag PHP variabel nomor plus plus. Nah, itu supaya nomor itu bisa bertambah. Misalkan kita beli kuenya 4, jadi kan nomornya dari 1, 2, 3, sampai 4. Terus balik lagi ke atas. Di situ ada tag PHP for each, variabelnya session, arraynya keranjang, as indeksnya ID produk, value-nya jumlah. Terus ada tag PHP lagi. Terus ada variabel ambil sama dengan variabel koneksi melakukan query. Perintahnya select from product where ID product sama dengan ID product. Terus ada variabel pecah sama dengan variabel ambil fetch result. Terus ke bawahnya ada variabel subharga sama dengan variabel pecah. Terus harga produk dikali variabel jumlah. Nah, ini itu untuk menampilkan nanti subtotal dari harga produk sama jumlah kue yang kita beli. Misalnya harganya 65.000, terus kita belinya 5. Nah, jadi sih harga 65.000 itu kali 5 jadi nanti hasilnya 60. Nah, terus ada TCL. Terus di dalam TCL ini ada tag TD. Yang pertama di dalam tag TD ada tag PHP echo variabel nomor. Nah, ini untuk menampilkan nomor. Terus pada tag TD kedua ada tag PHP variabel pecah nama produk. Nah, ini untuk menampilkan nama produknya. Terus pada tag TD yang ketiga ada RP. Karena ini harga dan bentuknya ulang, jadi kita pakai RP. Terus ada tag PHP. Nah, di dalamnya ada echo number format.
Lutfiana. Saya dari kelompok 5. NIM saya 121918. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang codingan about.php. Di dalam about.php di sini ada HTML. Kita memakai HTML di dalam about ini, dan ada header. Di dalam header ada title atau yang kita disebut dengan judul, dan link real style sheet heart style CSS untuk menghubungkan file about.php ke dalam style CSS. Di dalam body ada div class navbar. Div class itu sendiri untuk mengelompokkan tag-tag menjadi suatu grup. Di dalam div class ada UL, tag ul. Ini merupakan tag yang tidak beraturan, yang berfungsi untuk mengurutkan berupa karakter atau simbol. Di dalam tag UL ada tag LI, digunakan untuk mendaftar atau isi dari tag UL. Tag A ini itu sendiri pasti berdampingan dengan atribut. Yang kita pakai adalah have. Have di sini berfungsi untuk link atribut, dan have sendiri ini untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang di dalamnya adalah file value. Contohnya seperti index.php, product.php, about.php, keranjang.php. Jadi tampilannya seperti ini. Setiap ini udah ada. Oke, lanjut. Di dalam div class di sini kita memakai judulnya about. Ini sini. Dan H1 ini untuk judul namanya about. Inilah judulnya, judul kita. Dan tag P di sini berfungsi untuk memisahkan paragraf dengan yang lainnya. Dan di sini ada tag BR atau yang kita disebut dengan break. Ini berfungsi untuk memisahkan sebuah bagian teks dengan teks yang lainnya. Jadi semuanya pada bisa-bisa dan memiliki paragraf masing-masing. Dan tampilannya seperti ini. Ini tag P dan ini tag BR yang saya sudah jelaskan. Jadi pada memisahkan sebuah bagian teks dengan teks yang lainnya ini sampai alamat store. Dan kita membuat about di sini untuk memberikan informasi kepada pelanggan apabila ingin memesan cake lezat kami, bisa ke alamat store yang di sini. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya akan menjelaskan yang file beli.php. Yang pertama di sini ada tag PHP, terus ada session start, terus ada variabel ID product sama dengan variabel get ID. Nah, ini itu maksudnya untuk mendapatkan ID dari URL. URL yang mana? URL yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada if iset variabel session keranjang ID product, variabel session keranjang ID product plus sama dengan 1. Nah, ini itu maksudnya jika sudah ada produk itu di keranjang, maka produk itu jumlahnya ditambah 1. Misalkan sebelumnya kalian udah pernah menambahkan produk cheesecake ini ke keranjang.
Terus kalian tambahkan lagi produk cheesecake ini ke keranjang. Maka nanti otomatis di keranjang jumlahnya akan bertambah menjadi 2. Selanjutnya di sini ada else variable session keranjang ID produk sama dengan 1. Ini maksudnya selain itu belum ada di keranjang, maka produk itu dianggap sama dengan 1. Misalkan gini, sebelumnya kalian belum pernah menambahkan produk red velvet ini ke keranjang, terus kalian tambahkan produk ini ke keranjang, maka nanti di keranjang produk ini dianggap sama dengan 1 karena sebelumnya kalian belum pernah menambahkannya. Terus di sini ada echo script alert, kue pilihan Anda telah dimasukkan ke keranjang. Terus ada echo script location keranjang.php. Nah, ini itu untuk mengalihkan halaman beli.php ini ke halaman keranjang.php. Di sini untuk manfaatnya kita membuat alert. Alert itu yang kayak gimana? Yang kayak gini. Nih. Nah, ini alert. Saat kita klik tombol OK, maka akan otomatis dialihkan ke keranjang belanja nih. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisya Utari dari kelompok 5 dengan NIM 12192445. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file style CSS. Di mana style CSS ini untuk mendesain suatu halaman web agar terlihat cantik dan menarik. Yang pertama ada body, margin kosong, font family atau pilihan fontnya sans serif, background image menggunakan background yang sudah ada di file htdoc dan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk backgroundnya seperti ini. Terus lanjut ada navbar ul, list style, non, margin kosong, padding kosong, overflow, hidden, background, color, pink. Navbar li, float, reg. Navbar li a, display, block, color, white, text align center, padding 14 pixel, 16 pixel, text decoration, non, dengan pilihan font Times New Roman, Times Serif dengan font 20 pixel. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk Times New Roman dan ini untuk sans serif. Nah, bisa dilihat kan? Lanjut header margin 20 pixel. Nah, jadi headernya atas ini. Lanjut gambar foto border 6 pixel, solid light blue, margin 10 pixel, background color pink, text align center, padding 10 pixel. Jadi biar fotonya rapi dikasih border seperti ini. Nah, seperti ini dengan pinggirannya warna light blue dan dalamnya warna pink. Semuanya sama ya. Lanjut gambar display grid 20% grid temple kolom 1 frame 1 frame 1 frame 1 frame. Jadi semuanya sama seperti ini, ukurannya sama semua. Lanjut foto padding 10 pixel, color white, background light blue, text decoration none, table t-head, tr, th, t-body, td, border collapse border 1 pixel, solid black, background color pink, container 1 text align center. Lanjut about font size-nya 29 pixel, background colornya warna pink,
Terus pilihan fontnya italic, colornya berwarna black dan ukurannya 900 pixel, bordernya 15 pixel, warnanya light blue, padding 50 pixel, margin 50 pixel, dan hasilnya seperti ini. Untuk yang about, nah untuk tampilannya seperti ini. Pinggirannya berwarna light blue dan backgroundnya berwarna pink, lalu tulisannya berwarna black menggunakan font italic. Lanjut yang terakhir, about H1 font family serif text alic center. Jadi untuk about yang di atas ini menggunakan sans serif. Dan kenapa text alic center? Biar kata aboutnya di tengah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Udah.